Jalur Cipanas menuju Cianjur terputus akibat gempa dengan magnitudo 5,6 yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Kita langsung terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Adi Dwinanda, yang saat ini sudah terhubung melalui sambungan telepon di jalur Cipanas. Selamat malam, Adi. Adi, apakah jalur menuju puncak ini atau akses antara jalur Cipanas menuju Cianjur sudah bisa dilewati? Betul sekali, gempa 5,6 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada Senin siang memang menyebabkan jalur nasional dari arah Cianjur ke arah puncak atau sebaliknya ini mengalami lumpuh total karena beberapa dari tebing di kiri kanan jalan menimbun akses lalu lintas tepatnya di Kecamatan Benang. Dan baru saja kami meninjau lokasi longsor, namun sayang sekali Mevri, kami tidak berhasil dekat karena memang petugas dari BPBD ataupun BNPB setempat tidak mengizinkan kami untuk mendekat ke area titik longsor di kawasan Kecamatan Cugenang karena memang tanahnya masih dirasa cukup labil, kemudian gempa juga sesekali masih terasa sehingga kami belum bisa untuk mendekat. Selain dari longsor, tadi juga kami mendapati para petugas ataupun alat berat juga sudah mulai diturunkan. Tadi kami melihat setidaknya ada 2 ekskavator, namun berarti demikian Messi, ekskavator tersebut belum beroperasi dan mereka masih menarik diri karena memang mereka masih merasakan adanya gempa beberapa kali yang masih mengguncang di kawasan longsor di Cugenang, dan kami masih belum mendapat informasi kapan nantinya ekskavator tersebut akan dioperasikan. Apakah kemudian esok pagi hari atau siang hari, ini masih menunggu tentang keamanan yang dirasa sudah stabil ataupun tanahnya dirasa sudah stabil, maka akan dilakukan proses pembersihan dari longsor tersebut. Dan Mevri, tadi saya juga sempat untuk menelusuri jalan dari Jalan Raya Puncak menuju Cianjur. Ini memang masyarakat di kawasan ini masih bertahan di luar rumah karena mereka masih khawatir adanya gempa-gempa susulan. Dan kami juga tadi melihat beberapa rumah mengalami kerusakan yang ringan hingga berat di sekitar jalur kawasan Puncak menuju Cianjur. Dan selain itu, kondisi listrik juga masih padam. Bahkan kami tadi sempat mengalami gangguan sinyal sehingga kami harus menarik diri untuk jauh sekitar 15 km untuk kembali mendapat sinyal. Dan informasinya tadi proses evakuasi yang dilakukan ini masih, tadi kami juga sempat masih menjumpai ambulan mondar-mandir di kawasan jalur Cianjur ini, dan salah satu pusat evakuasi memang dipusatkan di RSUD Cimacan kawasan Cipanas, di mana memang proses evakuasi dari kawasan Cugenang ini salah satu titiknya itu nanti akan dievakuasi ke RSUD Cimacan. Namun kami masih belum mendapatkan informasi secara pasti sebetulnya berapa korban jiwa yang ada di RSUD Cimacan sendiri. Namun berdasarkan data dari BNPB sendiri, hingga malam hari ini masih ada sekitar total 62 korban meninggal dunia akibat 5,6 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Cianjur pada siang hari tadi, Messi. Baik, artinya Adi, kalau dipastikan kira-kira apakah ada korban akibat longsor yang terjadi di area jalur Cipanas menuju Cianjur ini, apakah ada jumlah korban pasti yang sudah disampaikan oleh pihak terkait? Apakah ada korban atau tidaknya yang tertimbun longsor, kami masih belum mendapatkan informasi secara pasti. Namun tadi saya sempat tanya kepada petugas, salah satu petugas yang berjaga di sekitar longsoran tersebut, memang kabarnya ada korban yang tertimbun longsor, namun hal ini masih belum bisa saya konfirmasi secara pasti. Kami masih menunggu informasi langsung dari pihak terkait, apakah itu dari Pemkab Bogor ataupun dari BNPB ataupun dari pihak-pihak terkait lainnya. Namun Kapolres Bogor sendiri, yaitu AKBP Imani Manudin, mengimbau untuk kendaraan yang berangkat ke Cianjur sementara diarahkan melalui jalan Jogi atau jalan alternatif menuju Kecamatan Jonggol. Nah, memang kita belum tahu nanti kapan sebetulnya proses pembersihan longsoran yang ada di Kecamatan Cugenang ini akan kemudian dilakukan, karena mengingat isi tanahnya masih cukup labil dan sesekali gempa juga masih terasa dapat dirasakan oleh warga sekitar. Hal ini turut kontribusi untuk
sementara tidak dibersihkan terlebih dahulu, Mevri. Baik, berarti artinya jalur Cipanas menuju Cianjur ini masih lumpuh total akibat longsor yang ada. Proses evakuasi atau pembersihan area tersebut memang belum bisa dilakukan karena petugas menilai masih ada potensi longsor yang masih terjadi, termasuk diantaranya karena gempa susulan juga masih kerap terjadi. Untuk itu tadi Adi Dwinanda sudah menyampaikan ada sejumlah jalur alternatif yang bisa dipilih. Salah satunya adalah melalui Kecamatan Jonggol, begitu ya, bagi Anda yang ingin melintas. Dan jumlah korban terkait dengan bencana longsor yang terjadi akibat gempa ini juga masih terus didalami oleh pihak aparat terkait. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, produser lapangan CNN Indonesia Adi Dwinanda yang melaporkan bersama dengan foto jurnalis Muhammad Wahyudi langsung dari kawasan Cianjur, Jawa Barat. Selamat kembali melanjutkan tugas Anda dan tetap sehat dan selamat di kawasan tersebut. Terima kasih.